Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa baru angkatan 2021 di Prodi Ilmu Komunikasi UNJ. Perkenalkan, nama saya Dini Safitri. Saat ini saya menjabat sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi UNJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai dokumen kurikulum dari Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNJ. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai urgensi pengembangan kurikulum. Mengapa perlu kita mengembangkan kurikulum di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di prodi kita? Karena hal itu merupakan keniscayaan sebagai respon terhadap perkembangan iptek, perkembangan ilmu, dan tuntutan dari stakeholder. Dan pengembangan kurikulum itu juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 35 Ayat 2, yang di dalamnya dituliskan, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap PT dengan mengacu pada SNPT pada setiap program studi. Dan pengembangan tersebut merupakan pengembangan dari kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Jadi kami berharap dengan adanya pengembangan kurikulum dalam Prodi Ilmu Komunikasi UNJ, kalian akan menjadi mahasiswa yang cerdas secara intelektual, namun juga berakhlak mulia dan tentunya memiliki keterampilan. Kemudian, dalam mengembangkan kurikulum pada program studi S1 Ilmu Komunikasi, ini kita melakukan sejumlah aktivitas di mana kita mengkaitkan dengan visi dan misi dari program studi. Lalu ada rencana strategis dan statuta dari UNJ. Selain itu, tim dari Prodi juga melakukan peninjauan terhadap KKNI atau Kerangka Acuan Nasional Indonesia dalam penyusunan kurikulum dan pijakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah agar kurikulum ini dapat meningkatkan link dan match antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Untuk itu, Prodi membuat kurikulum berbasis Outcome-Based Education atau OBE yang juga memadukan dengan keterampilan abad ke-21, literasi digital, dan MBKM di program studi. MBKM adalah sebuah program baru, singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sekarang kita berkenalan dengan visi dari program studi kita. Visi dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi UNJ adalah memiliki visi akademik, menghasilkan lulusan ilmu komunikasi yang unggul di bidang bisnis pada tingkat Asia pada tahun 2030. Jadi kami mengharapkan kalian setelah lulus dari prodi ini bisa bekerja di bidang ilmu komunikasi di tingkat Asia. Lalu visi dari prodi kami adalah menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana komunikasi bisnis yang unggul di tingkat Asia dan juga menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur di tingkat Asia. Jadi kalian tidak hanya menjadi sarjana dan bekerja di bidang komunikasi bisnis, tapi juga kalian bisa menjadi seorang entrepreneur yang bisa sukses di tingkat Asia. Lalu kami membuat yang namanya capaian pembelajaran universitas, di mana lulusan dari UNJ memiliki wawasan kependidikan yang secara profesional mampu menunjukkan kompetensi kognitif, interpersonal, dan interpersonal dalam menyelesaikan masalah demi kemaslahatan manusia. Adapun kompetisi kognitif yang diharapkan adalah lulusan UNJ mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam membuat keputusan dan menyelesaikan permasalahan secara bersama. Di sini kalian dapat memiliki skill dalam problem solving, decision making, creative thinking, dan computation logic. Lalu dalam kompetensi interpersonal diharapkan lulusan dari UNJ mampu menunjukkan integritas dan kepedulian terhadap berbagai permasalahan dan perubahan.
Hal yang dimaksud dengan kompetisi interpersonal adalah kompetensi yang mencakup komponen intellectual openness, work ethic, positive core self-evaluation, dan compassion. Kalau untuk kompetensi interpersonal, diharapkan lulusan UNJ mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara aktif dan efektif dalam menanggapi berbagai permasalahan dan perubahan. Hal yang dimaksud dengan kompetensi interpersonal adalah kompetensi yang mencakup komponen communication and collaboration. Lalu, profil dari program studi S1 Ilmu Komunikasi sendiri adalah profil yang memiliki kemampuan dasar mengenai ilmu komunikasi. Lulusan kami diharapkan mampu menjadi komunikator yang baik, sekaligus komunikan yang baik pula. Mampu membuat pesan, mengetahui media terbaik untuk menyampaikan pesan, serta dapat memberikan feedback sebagai alat evaluasi. Yang kedua, profil lulusan kami mampu berbicara dan bernegosiasi sebagai bagian dari ilmu komunikasi. Lulusan mampu bicara di depan umum, di dalam kelompok dan antar pribadi, juga mampu melakukan lobby dan negosiasi dalam kegiatan komunikasi bisnis. Lalu profil selanjutnya, lulusan program studi S1 Ilmu Komunikasi memiliki kemampuan untuk penulisan jurnalistik bisnis, tugas bisnis, dan iklan bisnis. Lulusan mampu menulis untuk media massa atau media online untuk kegiatan jurnalistik, public relation, dan advertising. Yang keempat, profil lulusan program studi S1 Ilmu Komunikasi juga memiliki kemampuan menggunakan media sosial. Lulusan terampil menggunakan media sosial untuk kegiatan sales, advertising, dan public relation. Dan yang kelima, lulusan mampu mengatasi masalah dalam penyusunan strategi dan manajemen krisis. Lulusan mampu mengidentifikasi masalah, membuat program, dan strategi untuk mengatasi masalah atau berikut ini adalah kelompok mata kuliah dan bobot SKS kurikulum, di mana kita memiliki mata kuliah universitas sebanyak 14 SKS, mata kuliah fakultas sebanyak 2 SKS, dan mata kuliah prodi sebanyak 128 SKS, yang bila di total kalian akan menempuh kurang lebih 144 SKS untuk bisa menjadi sarjana ilmu komunikasi. Mata kuliah universitas antara lain adalah agama, Pancasila, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, logika dan penalaran ilmiah, data raya dan pemrograman, serta praksis pendidikan. Sedangkan mata kuliah ciri fakultas adalah mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial. Berikut ini adalah peta mata kuliah dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi, di mana pada semester 1 kalian akan mendapatkan mata kuliah Creative Thinking, Integrated Communication Technology, pengantar ilmu komunikasi, pengantar periklanan, pengantar public relations, pengantar komunikasi massa, filsafat komunikasi, pendidikan agama, dan data raya serta pemrograman. Lalu di semester 2 kalian akan mendapatkan mata kuliah media baru, komunikasi lintas budaya, komunikasi antar pribadi, psikologi komunikasi, bahasa Indonesia, dasar-dasar ilmu sosial, English communication, Pancasila. Pada semester 3 kalian akan mendapatkan mata kuliah teori komunikasi, ekonomi politik media, manajemen media massa, brand management, komunikasi organisasi, komunikasi politik, integrated marketing, communication, dan entrepreneurship. Lalu di semester 4 kalian akan mendapat mata kuliah statistik komunikasi, kreatif iklan, produksi program TV, news, jurnalistik TV, videografi, radio journalism, public speaking, dan teori kritis. Di semester 5, kalian akan mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian komunikasi 1, kuantitatif, komunikasi bisnis, etnografi public relations, manajemen humas, penulisan naskah kehumasan, kampanye public relations, event organizing, professional image, dan manajemen krisis. Di semester 6, kalian akan mendapatkan mata kuliah produksi iklan, copywriting, lobby dan negosiasi, desain komunikasi visual, advertising management, komunikasi interpersonal, bisnis media,
kewarganegaraan, dan etika komunikasi. Dan di semester 7, kalian akan mendapatkan mata kuliah metode penelitian komunikasi terapan, praktek kerja lapangan, dan skripsi. Di prodi kita juga menerapkan model pembelajaran dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di mana di semester 1 dan semester 2 kalian akan belajar di dalam prodi, tapi mulai semester 3 kalian bisa mengambil MBKM dengan mengajukan mata kuliah atau mengikuti kelas yang disediakan di luar prodi, bisa di dalam PT yang sama atau di luar PT yang sama. Ini berlangsung sampai kalian semester 8. Apa saja yang bisa kalian ikut dalam MBKM? Kalian bisa mengikuti magang atau praktek kerja, KKN, wirausaha, asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, studi proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Demikian kurikulum dari program studi S1 Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.